metode dan metode akan menentukan teknik. Ya, ini tadi yang ada di dalam modul Anda. Ya, strategi mencakupi pendekatan metode dan teknik untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, kemudian apa itu pendekatan atau approach? Ya, sikap, pandangan tentang sesuatu berupa asumsi yang aksiomatis. Jadi asumsi yang pasti gitu ya. Nah, kemudian pendekatan itu adalah sebuah pandangan atau filsafat kepercayaan tentang hakikat bahasa dan pengajaran bahasa yang diyakini guru bahasa. Kemudian pendekatan juga pandangan tentang proses belajar. Ya, di sini memang ada dua aliran yang sangat kuat. Misalnya aliran empiris, ya, aliran yang berdasarkan pengalaman, dan ada yang berdasarkan mental atau pemikiran. Ya. Empiris itu dikenal dengan aliran behavioris, mekanis, dan Bloomfield. Kemudian ada rasionalis, yaitu mentalis, yang tokohnya adalah Noam Chomsky. Ya. Ini Chomsky kurang huruf M ini ya. Ini Chomsky keliru. Biar tidak salah lama, ini saya betulkan langsung. Chomsky. Kemudian aliran empiris ini atau yang tokohnya adalah Bloomfield, ya, itu dikenal sebagai ilmu bahasa struktural dan deskriptif. Yang prinsipnya bahasa adalah ujaran bukan tulisan. Jadi disebut bahasa itu ya yang diucapkan, yang diujarkan. Jadi bukan tulisan. Maka bahasa lisan adalah bahasa yang terlengkap dibanding dengan bahasa tulisan. Ya, hanya bahasa lisan itu memang terbatas ya. Tidak bisa didokumentasikan dengan kasat mata tentunya, hanya bisa dengan rekaman. Misalnya ada kata tertulis kata sayang misalnya. Ini kalau hanya tulisan saja, ada di tembok misalnya, atau di kertas atau di mana saja, orang pasti akan menafsirkan bermacam-macam. Tapi kalau itu bahasa lisan akan jelas. Misalnya kalau diucapkan sayang, dengan sayang, sayang. Nah, tiga ucapan itu akan berbeda. Ya, akan menimbulkan makna yang berbeda. Dari situlah makanya bahasa terlengkap adalah bahasa lisan. Kemudian bahasa adalah serangkaian kebiasaan. Ya, jadi habitual ya, sesuatu yang terbiasa kita lakukan. Oleh karena itu ajarkanlah bahasanya, bukan tentang bahasanya. Ini kalau teori empiris begitu. Jadi tidak mengajarkan tentang bahasa. Jadi kalau kita mengenal imbuhan mo, ber, di, ya kemudian i, akhiran i, itu berarti tentang bahasanya. Tapi kalau ajarkanlah bahasanya, ya bagaimana berbahasa secara langsung itu. Kemudian bahasa adalah apa-apa yang dikatakan pemakainya, bukan apa yang seharusnya dikatakan demikian. Jadi bahasa adalah apa-apa yang dikatakan pemakainya. Jadi kita mengujarkan apa, itulah yang disebut bahasa. Bukanlah orang harus mengatakan seperti apa atau demikian. Nah, itu yang bukan itu. Kemudian tidak ada satu bahasa pun yang persis sama dengan bahasa yang lain. Jadi kemiripan bisa terjadi, tapi persis sama tidak ada. Misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, bahasa Inggris Indonesia dengan bahasa Jawa. Ya, misalnya bahasa Indonesia saja dengan bahasa Inggris bisa tidak sama persis ya. Misalnya di bahasa Inggris segala sesuatu namanya rice. Tapi di Indonesia rice itu bisa nasi, bisa beras. Ya. Ya, artinya rice itu bisa macam-macam, bisa beras, bisa nasi, bubur, ya, pecahan beras menir, gitu ya. Wah itu bisa itu. Tapi kalau Indonesia, ya kalau bahasa Inggris semua itu disebut rice, ya. Jadi kekayaan kosakata bahasa Indonesia bahkan bahasa Jawa bisa lebih banyak. Itu artinya bahwa tidak ada bahasa yang sama persis dengan bahasa lain ya. Semuanya punya ciri tertentu.
Kemudian alirannya kedua, aliran rasionalis ya. Ini yang tadi oleh Chomsky ya. Ini saya betulkan dulu. Halo. Coba yang lain diam dulu. Tolong. Ya, jadi yang aliran rasionalis ini berbeda pandangannya ya. Perbuatan berbahasa itu adalah perbuatan mental. Kemudian prinsipnya suatu bahasa yang hidup ditandai oleh kreativitas yang dituntut oleh aturan-aturan. Ya, aturan tata bahasa nyata bertalian dengan tingkah laku kejiwaan. Kemudian manusia satu-satunya makhluk yang dapat belajar bahasa. Maka bahasa yang hidup adalah bahasa yang dapat dipakai dalam berpikir. Ya, karena aliran rasionalis atau mentalis, ya, yang disebutkan adalah aliran Noam Chomsky, maksudnya dari pencetusnya atau pengembangnya begitu. Sehingga berbeda dengan tadi aliran empiris. Kemudian bagaimana dengan metode ya? Metode itu berbeda ya. Cara mengajar atau teknik mengajar disebut metode. Metode juga berkaitan dengan prosedur untuk mencapai tujuan. Jadi ada pemilihan, urutan, penyajian, pengulangan bahan dan seterusnya ya. Kemudian menurut Chomsky ada 15 metode pembelajaran. Ya, di modul itu sudah ada dari direct method, natural method sampai dengan cognate method. Ya, semuanya ada di dalam modul. Selanjutnya teknik. Teknik lebih kepada pendekatan. Metode masih teoritis, tapi kalau teknik sudah mulai implementasi. Apa saja alat-alat yang digunakan guru untuk mencapai tujuan, ya bersifat terapan langsung terimplementasi di istilah teknik. Ya maka guru kadang dengan ceramah, dengan tanya jawab, dengan diskusi, tugas, brainstorming, simulasi, itu lebih disebut dengan nama teknik. Ya. Dan jenis pendekatan pembelajaran manusia itu ada komunikatif, pendekatan CBSA, ada keterampilan proses, ada pendekatan tematik, dan ada pendekatan integratif. Ya, jadi kurikulum 84, kemudian ke kurikulum 94. Ya. Nah, gabungan dari semuanya itulah kurikulum yang sedang dikembangkan. Ya, tapi kalau kita kenal komunikatif, CBSA, proses, itu 84. 94-nya sudah tematik dan integratif. Kemudian terpadu lintas materi. Ya, ini kalau Anda baca di dalam modul itu ada skema semacam ini. Jadi kata kuncinya apa yang disebut dengan lintas materi, ya. Ini supaya nanti tidak terjebak pada pemahaman yang salah, ya. Apa itu lintas materi? Itu yang disebut dengan lintas materi, pembelajaran memadukan beberapa keterampilan berbahasa dalam satu tema pembelajaran. Itu yang disebut dengan lintas materi. Ya, jadi penjelasannya seperti itu. Ya, jadi yang dimaksud dengan lintas materi, ya. Ini kalau ini dibaca, ini dilihat ini lintas materi, ya. Ini perpaduan antara keterampilan berbahasa, ya, keterampilan berbahasa, ya, dalam satu tema. Itu namanya lintas materi. Ya, jadi Anda jangan melihat materi pelajarannya, tapi aspek keterampilan berbahasanya, ya, yang dibalut dalam satu tema. Ini kalau membaca ini harus dari mana? Apakah menulis, berbicara, membaca, mendengarkan, dari mana dulu nih kalau membaca keterampilan berbahasa? Ada yang bisa menyampaikan? Kalau kita membaca keterampilan berbahasa dari mana dulu? Dari 4 ini? Halo? Urutannya mana dulu yang benar? Semuanya diam. Jadi pembelajaran lintas materi
Ya, perpaduan antara keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis dalam satu tema. Ya, dipadukan dalam satu tema, itu yang namanya lintas materi. Ya, ingat itu. Ya, jadi perpaduan antara 4 keterampilan berbahasa dalam satu tema. Ya. Kemudian pembelajaran terpadu lintas kurikulum. Nah, ini baru memadukan beberapa mata pelajaran bahasa Indonesia dengan sains, misalnya, itu artinya lintas kurikulum. Mahasiswa bisa melihat pada halaman 326. Nah, 326 ya. Di B, ya, B pembelajaran terpadu lintas kurikulum. Pada baris keempat, paragraf pertama. Ya, di samping pembelajaran terpadu lintas materi dalam satu mata pelajaran yang memadukan materi keterampilan berbahasa, keterampilan tersebut dapat juga dilaksanakan lintas kurikulum. Ya, jadi titik beratnya itu lintas materi itu memadukan suatu mata pelajaran ya dalam 4 keterampilan berbahasa. Ya, sedangkan beberapa mata pelajaran artinya yang dipadukan itu antar beberapa mapel, misalnya bahasa Indonesia dipadukan dengan sains, itu sudah disebut lintas kurikulum. Ya. Jadi selain lintas materi, keterpaduan dapat juga dilaksanakan lintas kurikulum. Apa itu? Perpaduan beberapa mata pelajaran ya dengan pelajaran yang lain. Jadi misalnya bahasa Indonesia dengan sains. Ini misalnya ya, bahasa Indonesia dengan sains itu misalnya. Jadi bukan mesti bahasa Indonesia dengan sains. Bisa saja mungkin dengan yang lain. Tapi kalau sains dalam pengertian karena bahasa Indonesia sebenarnya juga sains ya. Nanti kalau sains itu misalnya IPA, matematika ya, itu sebenarnya kadang juga muncul yang lain juga, IPS, mungkin bahasa Indonesia dengan matematika, dengan IPS bisa jadi karena ada kalanya dalam satu tematik sekarang bisa terdiri satu LPP beberapa mata pelajaran. Nah, ketika seperti itu, maka berarti yang terjadi adalah pembelajaran terpadu lintas kurikulum. Apa modal utama siswa? Keterampilan baca tulis. Ya, jadi kalau siswa kita terampil membaca dan menulis, maka lintas kurikulum ini tidak masalah. Ya, karena di dalam pelajaran bahasa Indonesia di SD itu jamnya lebih banyak daripada mapel lain. Karena apa? Bahasa sebagai penghela ya pelajaran-pelajaran yang lain. Penghela itu apa? Sebagai penarik ya. Kalau ada gerobak itu ada pegangan untuk menarik. Nah, itu supaya bisa menarik pelajaran-pelajaran lain, maka diperlukan bahasa Indonesia. Jadi kalau anak-anak bahasa Indonesianya jelek, biasanya kemudian jelek juga di mapel lain untuk di kelas-kelas rendah. Karena bagaimana dia paham mapel lain, bacanya saja nggak bisa, nggak paham, nggak lancar. Nah, itulah pentingnya membaca di kelas rendah ya, supaya menuju kelas tinggi lebih lancar lagi. Nah, kira-kira itu yang berkaitan dengan pendekatan, metode, teknik sebagai strategi pembelajaran bahasa Indonesia ya. Sebagai pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah ada yang ingin dikomunikasikan dengan penjelasan tadi? Ya. Silakan yang ingin mengomunikasikan pendapatnya. Ada yang ingin menyampaikan? Bertanya boleh khusus di modul ini. Sebelum kita beralih ke yang berikutnya. Tidak ada? Nah, tidak ada berarti Bel. Oh, ya. Ya silakan. 18.
Absen 18. Absen 18. Indah, silakan Indah. Oke. Saya mau jenis pendekatan pembelajaran bahasa ya Pak ya. Ini kan pendekatan apa yang paling efektif pada saat pembelajaran agar kompetensi komunikasinya dapat tercapai dengan baik Pak ya? Yang Anda tanya pendekatan apa begitu? Iya, yang paling efektif kayak gitu. Ya, pendekatan apa yang paling efektif? Kalau Iya. tadi Anda mengikuti yang saya sampaikan, ya, tadi sudah saya katakan, tidak ada satupun pendekatan yang paling baik untuk semua. Ya, untuk semua pembelajaran, tidak ada. Ya, adanya apa yang cocok dengan pendekatan tertentu itu, gitu loh. Jadi kalau mengajarkan bahasa Indonesia bisa jadi ya pendekatan yang ketika mengajarkan berbicara ya pendekatan komunikatif bisa jadi ya. Jadi tidak ada satu pendekatan, metode, teknik ya yang paling baik untuk semuanya. Ya baik untuk hal-hal tertentu. Ya, untuk hal tertentu. Jadi tidak semuanya. Ini Khalida As-Sofa. Halo Khalida As-Sofa. Hadir? Khalida As-Sofa, halo. Pak. Ya, Anda merekam tutorial ini? Iya, Pak. Untuk apa? Kalau tertinggal begitu, Pak. Oh, gitu. Ya, ini kok ada data merekam tadi gitu ya. Baik. Biasanya yang merekam itu tutornya untuk laporan gitu ya. Oh iya. Kalau tidak berkenan nanti saya ini Pak, saya stop aja Pak. Ya enggak apa-apa, ini tanggung lanjut enggak apa-apa barangkali. Kadang-kadang ada kalanya dengan mendengarkan itu lebih gampang mengena gitu aja. Orang-orang tertentu yang bertipe auditif misalnya, ya enggak apa-apa ini dilanjut saja. Selama tidak membebani pulsa, ya, proses ya. Kalau cuaca terang sih mudah-mudahan lancar. Ya. Baik, saya lanjut. Kira-kira cukup jelas apa yang ditanyakan? Oh iya, silakan. Izin Siapa ini? Pak, nomor 5, Pak. Nomor 5, iya. Vivi, silakan. Nggih, Pak. Berdasarkan tadi yang dijelaskan pendekatan dalam belajar kan ada kontekstual, terpadu dan lain-lain gitu, Pak. Apakah pendekatan itu dapat digabungkan dalam pembelajaran? Mohon penjelasannya, Pak. Ya. Dalam pembelajaran itu sebuah pilihan ya. Jadi bisa saja di dalam RPP ya guru mencantumkan ya, tapi sekarang RPP-nya kan ada RPP 1 halaman ya. Hanya 1 RPP halaman itu setelah identitas, tujuan, langkah, dan penilaian. Sehingga tidak seperti RPP yang panjang. Kalau RPP yang panjang itu ada satu subbab tersendiri setelah tujuan, metode, ya. Ada tujuan, ada materi, biasanya ada metode ya. Nah, di situ bisa dituliskan pendekatannya. Nah, pendekatan apa, metode apa, teknik apa. Ya, boleh saja kalau berkenan ingin mencantumkan itu, ya lebih spesifik. Tetapi tanpa mencantumkan itu, sesungguhnya ketika menuliskan kegiatan inti, langkah-langkah pembelajaran, itu sudah menggambarkan sebenarnya guru ini menggunakan pendekatan apa. Gitu. Ya. Selama siswanya yang lebih banyak aktif melakukan aktivitas pembelajaran yang ditandai dengan kalimat langkah kegiatan intinya di sana siswa yang dikedepankan. Ya, misalnya sesungguhnya guru itu mau menayangkan sebuah gambar misalnya lewat laptop dengan proyektor. Itu kalimatnya, redaksinya dibuat siswa mencermati tayangan guru tentang apa.
itu menggambarkan bahwa di situ siswa yang lebih diaktifkan. Sekalipun yang melakukan tayangan adalah gurunya. Ya, tapi di situ aktivitas siswa apa? Ya, jadi di situ bisa terbaca sebenarnya. Ya. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang misalnya. Nah, siswa mendemonstrasikan hasil diskusinya, ya. Misalnya kalau dalam pendekatan kontekstual itu kan, ya apa-apa yang harus ditunjukkan, ya baik CBSA, kontekstual, ya maupun yang lain, sesungguhnya semuanya berorientasi pada bagaimana siswa itu aktif dalam pembelajaran. Intinya itu. Dan teknik yang dilakukan atau metode yang maupun pendekatan yang dilakukan guru itu bisa dibaca di kegiatan inti. Langkah prosedural apa satu persatu itu, ya prosedur satu persatu sampai dengan kegiatan inti itu berakhir. Nah, langkah-langkah tadi disebut prosedural, tapi implementasinya disebut teknik. Ya. Sebut saja tadi siswa mencermati tayangan guru tentang tentang gerhana matahari misalnya. Kemudian siswa mendiskusikan setelah mencermati tayangan. Ya, kemudian siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian berikutnya apa? Siswa menuliskan hasil simpulan diskusi. Nah, langkah-langkah tadi 1, 2, 3, 4 tadi itu adalah disebut metode. Tetapi apa yang dilakukan siswa setiap tahapnya itulah yang disebut dengan teknik. Ketika kalimatnya berbunyi siswa mencermati tayangan, itu sebenarnya penugasan, teknik penugasan. Nah, ketika siswa mendiskusikan, nah itu sudah teknik diskusi, ya. Kemudian siswa mempresentasikan, itu sudah teknik presentasi. Ya, itu sudah tampak seperti itu sesungguhnya. Ya, jadi mau mencantumkan atau tidak sebenarnya tidak prinsip, tapi untuk lebih tegas mau ditampilkan silahkan saja. Kadang persoalan itu adalah persoalan itu dipahami oleh yang akan menilai RPP Anda atau tidak gitu loh. Atau tuntutan RPP-nya seperti apa gitu. Kalau itu tidak dituntut ya bisa saja tidak masalah. Ya, tetapi Anda kata itu diperlukan ya sah-sah saja. Karena RPP yang satu halaman itu adalah RPP minimal. Berarti apakah boleh ditambahkan? Ya karena minimal tentu boleh dikembangkan lebih dari itu. Gitu ya. Nah kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan. Vivi? Baik Bapak, terima kasih. Ada yang lain sebelum kita ya? Berbicara tentang pembelajaran terpadu lintas kurikulum. Ini siapa, ya Pak? Maaf, nomor siapa ini? RN, nomor absen berapa RN? 1. Oh 1, Rifan, silakan Rifan. Ya, berbicara tadi kan Bapak sudah memaparkan ya tentang pembelajaran terpadu lintas kurikulum. Berarti itu sama seperti tematik gitu ya Pak ya? Ya, dalam istilah kurikulum sekarang RPP tematik sebenarnya lintas kurikulum. Oke Pak. Ya. Kebetulan kan saya masih baru di sekolah dasar. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ya, secara umum gitu Pak, tujuannya memadukan pembelajaran itu apa sih Pak secara umum? Kenapa matematika dengan bahasa Indonesia dipadukan secara ya tematik gitu? Maksudnya tujuannya itu seperti apa Pak? Kebetulan saya masih baru jadi saya juga masih belum memahami. Iya. Ya, dalam penjelasan secara sederhana begini ya. Kita ini sebagai guru kan hanya sebagai user. User itu apa? Pengguna kurikulum kan? Ya. Ada yang gagas. Ada tim pengembang di tingkat pusat. Nah, kemudian tugas kita hanya apa? Ya sudah menggunakan kurikulum saja. Nah, karena menggunakan kurikulum, ya apa saja yang ada dari sana, gitu kan? Nah, kebetulan kalau sebelum kurikulum 13, ya itu yang tematik hanya kelas 1, 2, dan 3. 4, 5, 6 sudah dengan mapel.
ketika buat RPP juga seperti itu. Tapi sekarang ini kurikulum yang sekarang berlangsung itu SD itu semuanya dengan tematik kelas 1 sampai dengan kelas 6, kecuali sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka ya, atau IKN istilahnya ya. Tapi intinya adalah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, itu yang kelas 1-4 agak beda mungkin. Tapi selama RPP-nya ditulis dengan gabungan beberapa mapel, itu disebut tematik. Tujuannya bisa saja diduga bahwa cara berpikir anak kelas SD, apalagi kelas bawah, kelas rendah maksud saya, itu berbeda dengan orang dewasa. Atau maksud saya anak yang sudah berpikir lain, misalnya di SMP. Ya. Di SMP itu kemapelan, ya. Guru itu siswa itu belajar mapel tertentu saja yang lebih didalami. Tapi kalau di SD, ya belajar bahasa Indonesia tapi nanti berhitung. Nanti kadang dengan olahraga, kadang dengan PJOK ya dipadukan gitu. Ya belajar geografi IPS misalnya, tapi nanti belajar IPS-nya ekonomi misalnya, tapi nanti ada bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia itu hampir selalu bertemu dengan berbagai macam mapel yang lain ya, karena itu sebagai penghela ya, penghela mapel-mapel yang lain. Ya, jadi penjelasannya seperti itu kalau dilihat dari cara berpikir siswa SD itu belum seperti SMP dan SMA ya. Makanya kalau guru SD kan menguasai 5 mata pelajaran karena dia akan mengajarkan 5 mapel itu ditambah dengan ada pendidikan agama dan budi pekerti, dan satunya adalah pendidikan jasmani dan kesehatan ya, penjaskes gitu ya, atau PJOK ya. Makanya di kelas di SD menggunakan guru kelas ya, sedangkan kalau SMP SMA SMK sudah menggunakan guru mata pelajaran ya. Itu bedanya. Makanya kalau guru SD mengajar SMP nanti kurang dalam tapi ilmunya luas ya, kurang dalam ilmunya luas. Karena apa? Menguasai 5 mata pelajaran, tapi tidak sedalam kalau guru itu mempelajari sebagai guru bahasa Indonesia, sebagai guru bahasa Inggris, sebagai guru IPA, sebagai guru IPS ya, tidak sedalam itu ya. Nah, jadi tujuannya lebih kepada menyesuaikan perkembangan kejiwaan anak ya. Saya pikir lebih mengarah kepada seperti itu ya, Rifha. Ada gambaran seperti itu, Rifana tuh? Ya Pak, ada Pak. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, masih ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut dengan materi yang kedua ya. Materi yang kedua kita lihat bersama. Ada modul ini hanya 9 slide ya. Kita kenal ini kalau dilihat secara sekilas. Telah kurikulum dan buku teks bahasa Indonesia SD kelas rendah. Ya, di sana kita baca tentang pendahulunya, ada apa itu kurikulum dari segi pengertian, fungsi tujuan, komponen-komponennya, kemudian aspek pembelajaran bahasanya mencakup keterampilan bahasa, perpaduan antar aspek dalam pembelajaran, kemudian penyempurnaan kurikulum itu bertahap. Kita kenal ada kurikulum 68, 75, 84. Ya, jadi dulu Pak Sef waktu menjadi guru pertama kali guru SMP Tanjung itu kurikulumnya 75 ya, awal tahun 86 ya, masih belum berganti. Nah, kemudian ada kurikulum 94 dan kita pernah dengar ada kurikulum 2004 ya, KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kemudian yang terakhir apa? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya, jadi yang sekarang berjalan itu masih bernama kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekalipun terbit tahun 2013, ya tetap kurikulum 2013 itu kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, gitu ya. Kemudian
di KB1 ini juga membahas tentang kurikulum dan buku teks pelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Ya, tetapi Anda jangan kecewa karena yang dibahas dalam modul ini yang setebal ini lebih banyak isi kurikulumnya, ya. Tapi nanti kita secara bertahap kita paham, ya. Nah, kemudian hakikat kurikulum, wah ini ada pengertian sempit, ada pengertian luas, ya. Peraturan-peraturan yang mengaturnya, ya. Kemudian apa itu KBK, ragam kurikulumnya, ya, macam-macam, ya, fungsi dan tujuan kurikulum bagi guru, bagi sekolah di atasnya, bagi siswa, bagi masyarakat, ya. Kemudian fungsi kurikulum menurut Alexander English, ya. Jadi bukan English tapi English, ya. Jadi bermacam-macam, ada berbagai fungsi, ya, kurikulum menurut pendapat beliau, ya. Dan ada fungsi dan tujuan mapel, ya, ada fungsinya, ada tujuannya, ya, dan seterusnya. Kemudian komponen kurikulum, ya, acuan pengembangan kurikulum, ya. Ini ada kurikulum dan hasil belajar, ya. Kemudian pengelolaan, ya, di KBK itu ada pengelolaan KBK, kegiatan belajar mengajarnya, penilaian berbasis kelas, kurikulum dan hasil belajar, ya. Ini komponen yang berhubungan dengan acuan pengembangan kurikulum. Kemudian ada aspek pembelajarannya, ya, itu saya kira 4 itu tetapi ditambah selain mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, tapi ada bersastra, ya. Membaca bersastra, membacanya dispesifikan bersastra, ya. Kemudian ada perpaduan antar aspek. Ya, ini kalau dibaca detailnya kira-kira begitu. Nah, itulah keseluruhan yang ada pada modul 4, ya, modul 4, ya, tentang kurikulum. Ya, yang tentunya nanti Anda akan menjawabnya lewat tugas yang pertama, tugas tutorial 1. Ya, Anda semuanya bisa melihat pada modul untuk lebih memahamkan, dan nanti bagian-bagian tertentu yang tidak jelas bisa dikomunikasikan. Tapi saya yakin bahwa Anda sudah membaca modul ini, dan siapa yang mungkin akan mengomunikasikan, ya, meskipun dia atau mahasiswa hanya membahas tentang hakikatnya atau apapun, saya ingin membaca, diharapkan Anda membaca dari tulisan yang sudah Anda kemas dalam bahasa Anda. Bukan Anda membaca modul, ya. Kalau membaca modul siapa saja bisa. Tapi membaca hasil belajar Anda itu yang lebih saya pentingkan. Silakan, siapa akan mencoba? Apakah ada yang ingin membaca? Menjelaskan tentang KB1 hakikat kurikulum? Mungkin dari pengertiannya boleh, dari yang lainnya boleh, silakan. Ini semuanya kok bersembunyi di belakang kamera? Coba kameranya diaktifkan, yuk. Ini tidak ada yang tampil sama sekali. Yuk, diaktifkan kameranya semuanya. Ada yang mencoba? Apa itu hakikat kurikulum mungkin dari segi pengertian? Atau mungkin mahasiswa pernah membaca sumber lain yang tidak sama dengan ada di dalam modul? Saya, Pak, Khalida, absen 19. Ya, silakan. Hakikat kurikulum ya, Pak. 19 itu Siti Nurjana loh, ya. Khalida itu nomor 20 loh, ya. Oh iya, Pak. Jangan terbalik, nanti centangnya di 19 masuk ke Siti Nurjana. Silakan, Khalida. Hakikat kurikulum. Kurikulum sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya jarak yang harus ditempuh. Dari dunia atletik, istilah ini dipakai dalam dunia pendidikan dengan artian yaitu sejumlah mata pelajaran tertentu yang harus ditempuh
atau sejumlah pengetahuan yang harus dikuasai untuk mencapai suatu tingkat pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya, kurikulum mendapat pengertian yang lebih luas, sesuai dengan pendapat para ahli. Contohnya, Wiryo Kusuma mengungkapkan bahwa kurikulum disusun sedemikian rupa agar memungkinkan siswa melakukan berbagai ragam kegiatan. Kurikulum ini tidak terbatas hanya pada mata pelajaran saja, tetapi meliputi segala sesuatu dan dapat mempengaruhi perkembangan siswa. Begitu, Pak. Oke, tentang kurikulum ya. Ya, jadi awal pengertian kurikulum itu seperti dalam kegiatan atletis awalnya ya. Sesuatu yang harus ditempuh, yang harus dicapai. Itu artinya ada target ya. Nah, ketika orang yang sedang belajar, tentu ada target yang harus dicapai. Nah, target yang harus dicapai itulah yang disebut dengan kurikulum. Itu pada awalnya atau prinsipnya seperti itu. Kemudian sebagai istilah berkembang ya, berkembang dengan apa itu yang disebut dengan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya, jadi tidak persis sama dengan awal pengertiannya. Ya, jadi itu salah satu dari yang kita pahami tentang kurikulum. Ya. Mungkin ada yang ingin sedikit mengurai tentang fungsi dan tujuan kurikulum. Ya, bisa saja garis besarnya atau Anda bisa mengurai ya sekilas yang berkaitan dengan pemahaman Anda. Ada, silakan. Nomor absen berapa mencoba? Mungkin tadi sudah siap-siap ingin menyampaikan. Halo, terutama yang belum. Apa perlu saya tunjuk? Karena belum semua. Nomor? Halo, kurang jelas? Nomor 2 ya. Nomor 2, Dewi Siti. Absen? Nomor absen? Halo? Mbak Dewi nomor 2 absennya, Pak. Oh iya, silakan Dewi. Ya, silakan Dewi, mencoba. Nomor absen 2, Pak. Ya, silakan nomor absen 2. Dewi Siti Rohaida ya, bukan Dewi Ratnawati ya. Ya, silakan Dewi. Suaranya enggak kedengaran Dewi. Sudah dibuka? Oh, itu malah dimatikan itu. Ya. Nomor absen 2, Pak. Ya, silakan. Halo? Ya, halo. Fungsi kurikulum juga bisa disebut sebagai pedoman kerja bagi pihak pendidik atau guru. Dengan adanya kurikulum, pendidik atau guru dapat mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan. Sedangkan tujuan adanya kurikulum adalah untuk mencapai pendidikan yang lebih berkualitas. Terima kasih. Oke, ya. Dewi menjelaskan tentang fungsi ya dan tujuan kurikulum ya. Jadi untuk mencapai sebuah target tentunya. Baik. Ya. Lanjut adalah komponen-komponen kurikulum. Bisa siapa mencoba bisa menjelaskan gambar 41 ya di halaman 411 ya. Halaman 411 silakan. Nanti kalau nggak ada yang berpendapat saya tunjuk. Kalau ada yang berminat berpendapat itu lebih baik. Ada yang mencoba? Sesama Dewi barangkali Dewi satunya. Dewi Ratnawati. Mencoba silakan. Komponen-komponen kurikulum bisa dieksplor penjelasannya. Komponen kurikulum ya Pak ya? Iya. Di 4.11. Bisa. Iya. Bisa menjelaskan gambar itu, skema itu ya. Tapi silakan dengan cara apa silakan.
Jadi kalau untuk kurikulum sendiri itu kan itu ya Pak jantungnya pendidikan. Jadi kalau untuk dalam kurikulum itu di situ harus ada pengelolaan ya Pak, pengelolaan kurikulum yang berbasis sekolah. Kemudian di dalamnya itu ada kegiatan belajar mengajar. Dan dalam kurikulum tersebut juga di situ ada penilaian Pak, penilaian berbasis per kelas. Dan dari kurikulum tersebut itu akan menghasilkan ada yang akan dicapai Pak, yaitu hasil belajar seperti itu Pak. Oke, ya. Jadi sebenarnya terlepas dari teks, kalau membaca teks itu kan rumit ya sesungguhnya. Tapi kalau misalnya membaca ini ya, tadi Dewi Ratna ya. Dewi Ratna nomor berapa ya, Wi? Nomor 21 ya, Wi ya? 21 ya. Iya, 21. Ya, kalau Anda membaca gambar 41 itu dimulainya dari tengah. Dari tengah, Pak. Iya, kurikulum berbasis kompetensi yang dulu dikenal KBK gitu ya. Atau apapun kurikulumnya, tapi kurikulum itu ya memerlukan pengelolaan berbasis sekolah. Maka ada istilah MBS ya, manajemen berbasis sekolah. Kurikulum juga memerlukan atau harus ada kegiatan belajar mengajar. Ya, kemudian kurikulum juga adanya penilaian berbasis kelas. Ya, dan kurikulum perlu adanya hasil belajar. Ya, perlunya hasil belajar. Nah, ini saling terkait. Ya, kurikulum dan hasil belajar itu membutuhkan pengelolaan. Pengelolaan untuk apa? Untuk mengelola KBM. Ya, KBM dilakukan harus adanya penilaian agar hasil belajar bisa dipantau. Maka ketika kurikulum itu dilaksanakan dimanapun ya sebagai kurikulum tingkat sekolah sekalipun KTSP, maka kurikulum itu sebagai rohnya akan melibatkan 4 komponen lain. Ya, itulah yang membedakan barangkali sebuah lembaga pendidikan dengan lembaga kursus. Lembaga kursus ada kegiatan belajar mengajar. Memang ada pengelolaannya, ya betul. Ada hasil, tapi belum tentu ada proses penilaian. Ya, karena targetnya hanya apa? Terkuasainya yang dikursuskan, ya bisa jadi. Atau bisa jadi hasil tidak perlu ditonjolkan karena hasilnya setelah dia mungkin memanfaatkan hasil kursus. Kalau kursus itu mau ke perguruan tinggi, misalnya bimbingan belajar, misalnya mau ke pendidikan di atasnya, baru kelihatan nanti terukur tidaknya. Ya, bisa saja, tapi kalau di sekolah, kurikulum yang berbasis kompetensi yang ada di sekolah, keempat matnya ini menjadi sesuatu yang lazim dan wajib hadir. Ya. Itulah berbedanya sebuah lembaga kursus atau bimbingan belajar dengan lembaga pendidikan. Ya. Di sini ada berbagai penjelasan pada halaman 412. Ya. Ada pengelola kurikulum berbasis sekolah. Ada istilah kegiatan belajar mengajar. Ada istilah penilaian berbasis kelas. Ada istilah kurikulum dan hasil belajar. Ya, jadi semuanya di halaman 412 dijelaskan satu persatu. Ya. Kemudian struktur kurikulumnya di SD atau Madrasah Ibtidaiyah itu kelas 1 dan 2 itu 27 jam untuk 7 mata pelajaran. Ya, 7 itu kalau diambil 2, pendidikan agama dan jasmani ini diajarkan oleh guru lain. Sedangkan nomor 2 sampai 6 itu diajarkan oleh guru kelas. Ya, jadi guru kelas ini hebat, guru yang menguasai 5 mata pelajaran. Ya, jadi Anda lulus menguasai 5 mata pelajaran. Ya, ada bahasa Indonesia, matematik, sains, IPS, ya, kerajinan tangan dan kesenian. Ada situ jam yang banyak apa? Bahasa Indonesia dan matematika. Ya, makanya dulu muncul ada istilah baca, tulis dan hitung, calistung. Ya,
Tapi kurikulum yang baru, nah bahasa Indonesia bisa jauh lebih besar. Kemudian halaman 413 itu berisi komponen-komponen. Ya, baik yang berkaitan apa itu alokasi waktu, ya, kemudian pendekatannya nomor 5 itu, ya, halaman 413 pendekatan tematik dalam kegiatan belajar untuk mencapai hasil belajar bermakna dan pengelolaan waktunya ditetapkan oleh sekolah. Ya, jadi di sini sudah judulnya adalah tematik, maka buku yang diterbitkan juga menggunakan istilah tema. Ya, kalau di sekolah, kalau di SMP bukan judulnya tema, tapi sudah judulnya mata pelajaran tertentu. Ya, misalnya buku bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris, buku IPA misalnya. Kalau di SD sudah judulnya bukunya itu berjudul tema apa begitu. Maka bukunya ada beberapa ya yang berganti-ganti. Tema ini habis, ganti lagi dengan tema-tema berikutnya. Ya, itu. Kemudian KB2, aspek pembelajaran bahasa. Ya, tadi aspek pembelajaran bahasa. Jadi kalau bicara aspek pembelajaran bahasa, tidak lepas dari istilah keterampilan. Ya, ada keterampilan berbahasa itu ada mendengarkan, ada berbicara, ada membaca, dan ada menulis. Ya. Mendengarkan itu yang biasa dengan istilah lain menyimak. Ya, tapi bukan mendengar ya. Mendengar dan menyimak berbeda. Kalau di bahasa Inggris kan itu, kalau menyimak itu listening, tapi kalau mendengar itu hearing. Kalau mendengar hearing, tapi kalau mendengarkan itu listening. Jadi ada perbedaan istilah mendengar dan mendengarkan. Anda perhatikan standar kompetensi kelas 419, modul 419. Ya. Kalau Anda memahami satu kelas saja, nanti yang lain itu paham. Ya, tidak harus dibaca semua. Nah, sekarang kita coba. Semuanya melihat di modul, ya. Lihat modul itu ada standar kompetensi kelas, misalnya aspek mendengarkan, ya. Di aspek mendengarkan, di situ ada KD, kompetensi dasar. Ada hasil belajar, ada indikator, ada materi pokok. Ya, di situ. Nah, kemudian kalau ini standar kompetensinya adalah atau aspeknya adalah mendengarkan, Anda lihat materi pokoknya yang sebelah kanan. Itu bicara hal-hal yang berhubungan dengan mendengarkan. Pengucapan bunyi, ya, pelafalan bunyi, ya. Jadi siswa adalah lebih banyak mendengarkan. Kompetensinya sebelah kiri, mendengarkan dan membedakan berbagai bunyi suara serta bunyi bahasa. Ya. Ke bawahnya sama. Ya. Misalnya yang paling bawah, mendengarkan dan melakukan suatu. Ya, ini materinya teks yang terdiri atas berbagai kalimat perintah untuk dibacakan oleh guru saja. Jadi materinya dibacakan guru. Tugas siswa apa? Mendengarkan. Ya, mendengarkan apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, begitu. Kemudian pindah ke berbicara, halaman 420. Di halaman 420 di situ ada standar berbicara. Kalau Anda lihat KD-nya di halaman 421, ya sebelah kiri, karena berbicara, maka KD-nya memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri kan dengan bicara, ngomong. Menyapa orang lain, berbicara. Menjelaskan isi gambar, itu berbicara. Mengenal nama warna, nama dan fungsi anggota tubuh, ya, dengan cara diucapkan. Maka materinya kalimat sederhana, memperkenalkan, kalimat sapaan. Tapi yang perlu dilihat adalah KD-nya sebelah kiri. Dari KD itu akan bisa terbaca ini aspek keterampilan berbahasanya apa. Selanjutnya dilihat halaman 423. Silakan dilihat. Di halaman 423. Di halaman 4.23 itu ada membaca. Nah, membaca. KD-nya bisa dilihat. Membiasakan sikap membaca yang benar. Nah, ini
Guru harus paham ini. Indikatornya apa? Menunjukkan posisi duduk yang benar. Jadi siswa yang duduknya kurang tepat itu harus dibetulkan. Ya. Karena ini berhubungan dengan posisi duduk. Ya. Ini Bu Wiwin dengan siapa ini Bu Wiwin? Oh, Ananda ya. Saya kira mahasiswa baru ini ternyata 2 ini Mas. Bu Wiwin ya. Kemudian mengatur jarak antara mata dan objek harus tepat. Ya, jadi mata dengan objek yang ditulis jarak itu 30 cm misalnya, ya. Ya, ini juga perlu. Memegang objek dengan benar, pegang pensilnya juga harus diperhatikan. Kalau salah sejak awal nanti sampai dengan dia mahasiswa juga cara megang pensilnya salah. Jadi kalau sekarang Anda cara pegang pulpen pensil salah, itu karena dulunya ketika salah tidak dibetulkan oleh gurunya. Membuka buku dengan urutan yang benar. Ya, cara membuka lembar kertas buku itu juga menjadi bagian lain. Ya, artinya hal yang juga menjadi diperhitungkan atau menjadi perhatian ya di dalam kita melakukan atau di dalam kita melihat anak kita belajar membaca. Kemudian menulis, ya menulis itu misalnya ketika di sebelah kiri membiasakan menulis yang benar. Ini cara memegang dan menggunakan alat tulis, ya. Menjiplak dan menebalkan. Ini karena kelas rendah. Ya, maka bagaimana cara menjiplak, menebalkan, bagaimana menyalin, menulis permulaan, menulis beberapa kalimat dengan huruf sambung, menulis kalimat yang didiktekan guru sampai dengan menulis dengan huruf sambung juga yang berikutnya. Ya, kalau tadi beberapa kalimat, kalau yang kedua menulis dengan huruf sambung sudah dengan lancar. Nah, ini satu kelas, tapi terdiri dari beberapa aspek keterampilan berbahasa. Ya, ada 4 aspek keterampilan berbahasa. Ini dari 425, 427. Ini kan hanya tebal karena apa? Karena kelasnya saja, ya. Jadi kalau itu 4 aspek sudah, ini sampai dengan kelas 2, ini sudah cukup selesai. Ya, kemudian yang semuanya dilihat di halaman 431. Perpaduan antara aspek dalam pembelajaran. Ya, aspeknya apa saja? Tetap adalah keempat aspek. Ya, di sini kebetulan ada kelas 1 pada aspek berbicara, menulis. Ya, ada di depan kelas ini. Kebetulan ini pelajaran SD sampai dengan SMA sama ya. Artinya kompetensi dasarnya pada aspek pembelajaran yang sama. Nah, di sini dipadukan antara berbicara dengan menulis, ya. Nah, itulah contoh perpaduan antar mata pelajaran yang bisa dikatakan tadi lintas materi dan lintas kurikulum. Sampai di sini ada pertanyaan yang hubungannya dengan modul 4. Silakan. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya. Bahkan lebih ya. 15 tambah 7 menit karena sekarang baru 16.53. Ada yang disampaikan? Silakan. Utamanya adalah cara memahami kurikulum ya, cara memahami kurikulum. Apa itu KD, kemudian bagaimana hasil belajar, indikator, kemudian materi pokoknya ya. Intinya di situ sebenarnya yang perlu. Silakan kalau ada. Tidak ada? Berarti sudah paham semua ya? Berarti sudah paham.
Coba saya tampilkan. Atau bukan ini, sebentar. Nah, silakan dicermati. Nanti setiap tugas itu akan saya awali dengan petunjuk umum. Ya, di dalam petunjuk umum ini disebutkan, ya, tugas dapat dikerjakan dengan cara ditulis tangan atau diketik, yang penting jelas. Ya, jadi silakan mau diketik boleh, tulis tangan boleh, ya, yang penting jelas. Ya, kalau tulis ya pada kertas folio bergaris. Ya. Soal tidak perlu ditulis kembali, tetapi langsung jawabannya. Jadi kadang-kadang ada yang menulis soal, satu soalnya ditulis, kemudian baru jawabannya. Ada yang seperti itu. Nah, saya harapkan tidak demikian. Ya. Jadi cukup langsung, misalnya ada semacam ini ya. Misalnya, bahasa adalah sebuah simbol bunyi yang arbitrer, yang digunakan untuk komunikasi manusia secara sistematis misalnya. Kemudian pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan bahasa merupakan sistem yang arbiter dan konvensional? Nah, ini berarti nomor 1A saja sudah menjawab 2 pertanyaan. Ya, maka harus nanti ketika menjawab soalnya, A, arbitrer artinya apa, kemudian bawahnya konvensional artinya apa. Ya, jadi arbiter maksudnya adalah apa, konvensional apa. Itu baru A. Ya, kemudian nanti nomor 1A tadi sudah 1B. Bahasa bersifat sistematis dan sistemis. Apa yang dimaksud dengan sistematis? Ya, sistematis artinya apa? Bahasa bersifat sistemis artinya apa? Kemudian C, karena pemakai atau pemakaian bahasa menimbulkan ragam bahasa. Jelaskan ragam bahasa karena media berbahasa dan berilah contohnya. Ya, jadi misalnya semacam itu. Kira-kira mereview 3 pekan yang lalu, masih ingat enggak ya? Bisa ya, nanti dicari ya. Tapi nanti ketika menuliskan ini ya, nomor 2 tadi sudah. Kemudian yang ketiga, setelah dikerjakan, dibuat dalam bentuk PDF dan diunggah di LMS atau si layar. Ya, kalau ini tidak bisa, ya cara yang cepat, jawaban Anda segera di PDF-kan, kemudian dikirim ke Japri WA saya. Ya, dengan menuliskan identitas seperti ini. Nomor absen, TT1, PPSID, terus nama mahasiswanya. Ya, jadi misalnya Muhammad Imron, ya, nanti berarti 16 underscore, kemudian TT1 PPSID, baru kemudian namanya Muhammad Imron. Jadi yang kelihatan di depannya langsung nomor absen. Maka jangan sampai salah menulis nomor absen ya. Nanti sayanya juga mencarinya repot, ini kok ada nomor sama misalnya. Ya, maka bagi yang ragu-ragu dengan nomor absen, boleh konfirmasi saat ini bila diperlukan. Kalau yang masih yakin ingat, ya tidak apa-apa ya, tetap bertahan dengan nomor absen itu. Nah, itu contohnya ya. Kemudian nanti ada pemerolehan bahasa kedua ya, dengan berbagai teori. Ya, ada perbedaan antara pendekatan metode dan teknik dalam pembelajaran dari segi cakupannya. Nah, ini tadi baru kita bahas ya. Dalam konsep pembelajaran terpadu di SD dikenal dengan istilah. Wah,
apa yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa Indonesia terpadu lintas materi, ya, lintas kurikulum. Kemudian aspek kemampuan bersastra harus diajarkan melalui 4 keterampilan berbahasa. Bagaimana maksudnya? Nah, ini hal-hal yang perlu Anda pahami dalam tugas ini. Ya, jadi nanti seperti itu gambaran tugas yang segera setelah ini akan saya kirim kepada Anda, sehingga mungkin sudah mulai mencicil tugas, ya, selain mendapat tugas dari mata kuliah yang lain. Gitu ya. Oke. Ada lain yang perlu disampaikan? Kalau ingin tahu gambaran ringkasnya, ya supaya nanti tidak salah, ini tapi ini ada yang ngerekam ini nanti ya. Kalau ada yang ngerekam lah, ini kebetulan si Anu ngerekam ini. Khalida ini. Khalida bisa diakhiri rekamannya, Khalida? Ya Pak, bisa Pak. Ya silakan ya, karena ini sudah di akhir, saya kira sudah